perjalanan 2022 menjadi penuh cerita bagi bangsa Indonesia. Pandemi COVID-19 yang terjadi sejak 2020 masih menjadi isu yang terus dibicarakan. Dampaknya pun masih terasa sampai saat ini dan telah membuat seluruh sektor berjibaku untuk bisa bertahan. Selain itu, perang yang terjadi di Ukraina menyebabkan harga-harga komoditas dunia mengalami gejolak luar biasa. Namun, kinerja baik dari APBN tahun 2022 mampu meredam gejolak ekonomi dunia sekaligus mendorong pemulihan Indonesia. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, khususnya Bea Cukai Pantoloan, ikut berkontribusi dalam pemulihan ekonomi Indonesia melalui peningkatan performa ekspor dan impor. Pada tahun 2022 tercatat sebesar 454,13 miliar rupiah penerimaan negara dari sektor kepabeanan dan cukai terkumpul. Dengan rincian, penerimaan bea masuk sebesar 36,69 miliar rupiah, bea keluar sebesar 416,7 miliar rupiah, dan cukai sebesar 742,95 juta rupiah, dengan capaian 120,21% dari target penerimaan. Dari kegiatan perdagangan internasional tersebut, telah terkumpul devisa hasil ekspor sebesar 500.671.600 US dollar sebagai instrumen pembangunan dan pemulihan ekonomi nasional. Untuk komoditas terbanyak yang diekspor yaitu pertama, crude palm oil dan produk turunannya, kedua, kelapa, serta ketiga, kepiting dan kerang. Dari sisi pengawasan, Bea Cukai Pantoloan tercatat telah melakukan 46 kali penindakan dengan rincian 35 kali penindakan hasil tembakau, 6 kali penindakan minuman beralkohol, dan 5 kali penindakan narkotika. Dari penindakan tersebut, unit pengawasan Bea Cukai Pantoloan telah menegah barang-barang yang melanggar ketentuan kepabeanan dan cukai sejumlah 814.535 batang hasil tembakau, 127,21 liter minuman beralkohol, 8,11 kg narkotika, psikotropika, dan prekursor. Dengan total nilai barang hasil penindakan tersebut adalah sebesar Rp509.836.000 dengan potensi kerugian negara sebesar Rp251.565.000. Atas hasil kerja yang baik tersebut, dalam hasil survei kepuasan pengguna jasa, Bea Cukai Pantoloan mendapatkan indeks akhir sebesar 4,62 atau sangat puas dari skala 5. Pada tahun 2022 juga, Bea Cukai Pantoloan melaksanakan berbagai kegiatan, di antaranya sebagai bentuk apresiasi kepada stakeholder dan pengguna jasa, Bea Cukai Pantoloan menyelenggarakan kegiatan Pantoloan Customs Award 2022 yang diselenggarakan di Ballroom Hotel Santika Palu dan dihadiri oleh seluruh stakeholder serta pengguna jasa Bea Cukai Pantoloan. Dalam rangka upaya percepatan layanan dan menghadirkan inovasi baru, Bea Cukai Pantoloan meluncurkan sebuah aplikasi berbasis web yang diberi nama aplikasi IMUT. Nama aplikasi ini sendiri diambil dari akronim Izin Muat Ekspor di Luar Kawasan Pabean. Aplikasi ini bertujuan untuk memudahkan para eksportir dalam mengajukan permohonan izin muat di luar kawasan pabean, karena dapat memangkas waktu pelayanan hingga izin muat terbit dan menjadi lebih paperless. Bea Cukai Pantoloan beberapa kali telah melakukan sosialisasi dan asistensi UMKM berorientasi ekspor. Kegiatan ini merupakan bentuk pemberdayaan UMKM untuk meningkatkan perannya dalam pemulihan ekonomi nasional dan pertumbuhan ekonomi melalui kegiatan ekspor. Salah satu rangkaian asistensi yang telah dilakukan adalah berupa sosialisasi kemudahan pelaksanaan ekspor bagi UMKM dan manfaat ekspor bagi pemerintah daerah. Bea Cukai Pantoloan juga bersinergi dengan pemerintah daerah setempat dalam melaksanakan kegiatan ini. Bea Cukai Pantoloan bersama instansi terkait lainnya melakukan pemusnahan barang milik negara hasil penindakan berupa barang kena cukai ilegal. Barang yang dimusnahkan merupakan barang kena cukai hasil tembakau ilegal jenis sigaret sejumlah 1.018.080 batang
dan minuman mengandung etil alkohol ilegal sejumlah 416 botol atau 298,42 liter dengan perkiraan nilai barang sebesar Rp1.449.487.100. Bea Cukai Pengelolaan meraih juara harapan 2 dalam kompetisi pengelolaan BMN DJBC tahun 2022 yang diadakan oleh Bagian Pengelolaan BMN Sekretariat DJBC. Kompetisi ini diikuti oleh seluruh satuan kerja di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang berjumlah 135 satker. Bea Cukai Pantoloan yang dimotori oleh Change Agent atau agen perubahan telah menyelenggarakan seri kegiatan ruang belajar sebanyak 12 kali. Kegiatan ini dilaksanakan secara langsung maupun virtual melalui media Zoom Meeting guna meningkatkan kompetensi teknis maupun non-teknis dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas sehari-hari. Bea Cukai Pantoloan berhasil meraih predikat wilayah bebas dari korupsi pada tahun 2022. Tujuan utama dalam pembangunan zona integritas menuju WBK ini adalah untuk pencegahan korupsi, kolusi, dan nepotisme dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Seluruh capaian kinerja tersebut merupakan suatu hasil yang tidak terlepas dari kerja keras seluruh jajaran di Bea Cukai Pantoloan. Kami senantiasa selalu berupaya melakukan inovasi agar dapat mengikuti perkembangan zaman dan melakukan improvisasi serta perbaikan terus-menerus agar setiap celah kelemahan yang ada akan semakin berkurang. Kepada seluruh pengguna jasa dan stakeholder terkait serta masyarakat, saya selaku Kepala Kantor Bea Cukai Pantoloan mengucapkan terima kasih atas dukungan dan kerjasamanya sehingga kami dapat mencapai kinerja yang optimal baik di sisi penerimaan negara, pengawasan dan pelayanan di bidang kepabeanan dan cukai. Semoga kami semakin baik ke depannya. Bea Cukai makin baik.